bagus ya lokal ya. Jadi karena ini keseharian orang Batak kan identik dengan babi kan mereka. Nah, ya perlombaan ini saya pikir menarik ya, lahir dari masyarakat, familiar dengan masyarakat. Kita lihat sangat gembira. Karena mereka sehari-hari bergelut dengan babi kan. Untuk lokal Batak ya, emangnya wisata itu untuk siapa? Kalau menurut saya ya bagi orang Batak itu ya ini keseharian mereka gitu. Itu nah cocok tuh lagi gitu. Mengangkat satu kebiasaan di daerah itu. Iya, satu ya, kultur. Memang kultur kan memang hampir semua rumah kan punya lebih dari 50% orang Batak punya peliharaan babi kan. Tanggapannya Nyele, mau mengklarifikasi apakah memang ini acara spontan atau memang respon untuk wacana halal yang kemarin dicetuskan oleh Gubernur Sumatera Utara? Ya awalnya memang ini untuk melawan pernyataan Gubsu. Artinya jangan kita pakai label-labelisasi lah. Pariwisata itu tentang kegembiraan, pariwisata itu tentang apa ya? Tidak berbicara tentang agama gitu. Dan selama ini kita baik-baik aja kok di Danau Toba. Tapi kan dalam konsepnya ini kan tidak makanan gitu loh. Kita mengedukasi peternak, seperti kemarin acaranya antusias sekali, ada mengolah pakan, manajemen kandang, terus ada tentang penyakit yang selama ini mereka tidak dapatkan informasi gitu. Jadi ini tentang edukasi, tentang lingkungan, tentang kegembiraan, tentang ya ini kontes-kontesnya gitu. Kulinernya ya bisa dilihat ya, sangat sedikit sekali gitu. Karena ini bukan tentang makanan. Ini tentang bagaimana babi itu memang lebih apa ya? Mereka memang potensi terbesar di sekitaran Danau Toba. Kenapa mereka jadi tersingkir babi-babinya gitu. Oh gitu ya. Ya kalau memang ini ya pemantiknya pernyataan Gubsu. Memang untuk merespon itu. Tapi ketika Pak Gubernur mengatakan itu hoax ya kita lanjut karena memang ada sisi edukasi di sini. Ya ini bagian dari atraksi pariwisata. Buktinya yang hadir banyak dari luar Tapanuli Utara yang hadir gitu loh. Berarti respon itu bisa jadi juga semacam ketidaksetujuan kalau Danau Toba itu diwacanakan jadi wisata halal. Ya kalau dari sisi aku yang sebagai penggagas ide ini ya memang selama ini baik-baik aja kok. Rumah ibadah tersedia, makanan nasional atau halal banyak di sekitaran tempat-tempat wisata yang selama ini seperti Tuk-Tuk, Parapat gitu kan. Terus apa yang masalah gitu? Kalau mau menaikkan pariwisata ya tutup perusahaan-perusahaan lingkungannya. Ya. Nah, jangan bikin labelisasi wisata halalnya. Tutup itu keramba-keramba itu, tutup itu perusahaan kayu kan gitu, pubnya ya biar wisatawannya nyaman nggak datang. Ini kita dari arah Siantar mau ke Danau Toba aja di belakangnya truk-truk logging, gimana kita mau nyaman? Ya, Gitu. Jadi kalau mau menaikkan pariwisata ya udah perusahaan-perusahaan lingkungannya hajar, ya, jangan labelisasi. Danau Toba ini luas, banyak ruang yang bisa digarap gitu. Iya. Gitu. Jadi itulah jadi ya tidak bisa ku nafikan bahwa memang ini karena pernyataan Gubsu ya. Karena ini kan 4 hari setelah Gubsu menyatakan wisata halal. Karena aku nggak ngikutin berita kan. Tapi kalau di Facebookku ada wisata halal apanya ini gitu. Terus aku buka link berita yang tentang pernyataan itu, ya udah aku spontan. Pasti seru nih kalau bikin festival babi. Ya udah ternyata ribuan orang yang share gitu. Sampai Tagar pun menaikkan ini jadi berita, sampai ribuan juga yang share beritanya Tagar yang ya aku nggak nyangka. Ini hanya ide gila yang spontan, yang ya gembira itu sebenarnya bisa murah gitu. Dan ini yang menariknya crowded funding gitu ya kan lah ya. Iya, sistem itu pendanaannya. Daftar donaturnya ada di situ. Ada dari bupati pemerintah. Sama respon kepala daerah di sini ada yang memberikan nolak atau mendukung gitu atau sama sekali diam apa? Yang gimana? Nggak ada pejabat yang datang. Nggak ada ya. Kemarin live berapa, kalau boleh tahu berapa banyak dana yang terkumpul? Sekitar di bawah 52 kalau nggak salah. Target kita 75. Oh, tercapai ya. Dan memang seperti lomba-lomba ini kita tidak mempublikasikan tentang jumlah hadiah. Karena apa? Karena aku tidak ingin
orang-orang fokus ke hadiahnya. Tapi ke kegiatannya. Kita ingin fokus mereka ke kegembiraannya. Hadiahnya itu hanya bonusnya aja gitu. Iya, iya. Makanya jujur peminat peserta lombanya sedikit. Tapi nggak ada masalah, tapi inti kegembiraannya udah dapat. Kemarin sore itu gila itu lomba lari babi, yang lomba memanggi itu gila. Dan ini bisa lagi dibilang gila lagi nih. Ini yang pertama di Indonesia ya. Di Indonesia itu bisa Kalau kita di klaim. luar kan di Cina ada, tapi di Indonesia baru ini ya. Baru pertama kali di Indonesia. Kalau kuliner udah ada beberapa lah ya, di Medan juga pernah ada, di Semarang juga ada, walaupun tidak pakai kata babinya, tapi berbahan daging babi kan gitu. Tapi kalau kita bicara yang kontes kayak gini, memang ini festival babi pertama di Indonesia. Bisa diklaim gitu ya. Iya. Sampai akhirnya ada 3 media internasional hadir kemarin. Iya, LA Times ya. Iya. Satu udah pulang, 2 masih ada sisa. Ini New York Times, sama Asahi dari Jepang, sama kantor berita Prancis. Ini 1-0 berarti ada 2-0 nanti. Ada 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Harapannya ini jadi event tahunan. Khusus di Muara aja. Tergantung teman-teman Muara. Oh, bukan berarti karena begini lah. Aku hanya penggagas. Teman-teman yang menangkap ini ya udah lanjutkan gitu. Aku hanya kehadiranku di sini aku akan menjamin kegembiraan itu ada, itu aja. Kayak aku bilang tidak boleh menyiksa babi. Kalaupun dipotong ya dipotong memang ya langsung mati, nggak boleh, jangan sampai digantung-gantung. Aku nggak mau ada penyiksaan babi. Babi dipotong dan dimakan itu udah bagian dari tradisi juga gitu. Akhir-akhir ini ya, jangan kita bicara dulu tentang budaya zaman dahulu kala gitu. Karena tidak bicara acaranya tidak ada hubungannya dengan budaya juga gitu. Ini mau gembira. Lihat tadi babi yang lari ke danau itu kan seru kan, langsung spontan orang lari. bagian dari acara juga ya kan? Sebenarnya itu nggak tahu, tiba-tiba lari ya seru aja, tiba-tiba ada 2 panitia langsung lari nangkap kan. Ini yang terakhir lah, bagaimana seharusnya lah? Ini kan wisata halal, bagaimana seharusnya? Kalau tidak wisata halal, bagaimana seharusnya biar wisatawan banyak? Apakah itu perusahaan lingkungannya? dari sisi lingkungannya ya? Sekarang nyaman nggak kita sekarang berenang di Danau Toba gitu? Itu dulu ya. Nyaman nggak akses kita sekarang dari menuju Danau Toba, dari arah Siantar lah dulu kita bilang. Jangan dulu kita bilang kalaupun dari sini misalnya dari arah Tobasa ke Parapat misalnya, kan ngelewatin truk-truk logging juga. Nyaman berarti nggak itu kita dulu gitu? yang utama ya. Oh iya dong. Lingkungan itu Dibendingin dulu dulu. dibersih. Iya, sama-sama ya, sampah kita masih banyak. Sama hospitalita kita sangat Jadi itu dulu minim. prioritas ya. Oh, iya. Daripada Ada misalnya Badan Otorita Danau Toba, tapi yang diurusin cuma si bisa, si Gapiton. Ngapain pakai nama Badan Otorita gitu loh. ya. Danau Toba kan 7 kabupaten, semuanya digarap lah. Kan gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi kalau menurut aku ya, kalau mau naik, salah satu upaya yang bisa konkret dilakukan ya tegas dengan perusahaan-perusahaan lingkungan. Itu dulu ya, baru yang lain ya. Itu baru yang lain. Ya kan gini, pintunya udah nggak menarik kan begitu kan. Pintunya dilihat keramba. Ya kalau kita bicara itu tentang masalah lapangan pekerjaan, ya mari kita pemerintah bersama-sama kita bangun. 95% orang di sekitar Danau Toba ini kan memang apa? Petani. Iya. Masa kita selama ini tukang cangkul apa disuruh kita melayani tamu, nggak bisa. Memang background Kita petani. Jadi kita juga harus tahu karakter masyarakat kita kan. Jadi kayak ada semacam unsur memaksa istilah kutip gitu ya. Mengubah. Sekarang kan kayak gini, kenapa akhirnya kita keluar festival? Dia kan kenapa aku bilang tadi banyak masyarakat yang memelihara babi. Kan potensi. Masa potensinya kita bikin festivalnya Z? Iya. Rata-rata di sini masyarakatnya memelihara babi sekitaran Danau Toba. Dan ketika aku jalan kaki yang keliling Danau Toba November tahun lalu, gimana? Banyak kotorannya yang dibuang ke danau. Kan harus perlu kita edukasi. Iya. Sekarang masak masih makanan babi masih dimasak. Ya mau seberapa banyak kayu bakar yang dipakai gitu. Bisa banyak pohon yang akan ditebang untuk memasak itu kan. Jadi menurut aku ya ini tentang edukasi lingkungan. Bagaimana apa ya? Ya dengan cara yang bergembira. Gembira. Seperti itu lah.
ya masih aku akuin masih banyak kekurangan-kekurangan. Tapi semangatnya itu ya, semangatnya untuk semangat itu dan Dan orang hadir dari pesan yang mau disampaikan itu ya. Iya, orang yang hadir dari berbagai kota, negara. Ya walaupun ya selalu ada yang pertama. Ya. Dan kita harap ya akan lebih menggila lagi tahun depan. Yang sudah Oke, ini, Bang, tadi dari ketinggalan kayaknya. Iya, iya.